di situ. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, kita memulaikan acara persekutuan wilayah yang disertai dengan mukerwil pada saat pagi hari ini. Bagi hamba Tuhan yang masih ada di luar, yang sudah mendapatkan baju, sudah bisa masuk ke dalam untuk kita sama-sama meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Oh iya, masih banyak yang kosong di depan, lebih baik iya maju ke depan saja supaya yang di belakang nanti nggak kebingungan untuk maju ke depan. Mari. Rombongan tulung aku kayaknya nggak bisa bergerak ya. Monggo. Masalahnya gembalanya di belakang nih, jadi ya. Gembala model sekarang di depannya kata Linda. Mari dengan Linda. Ya. Gara-gara gembalanya di belakang, lebih banyak tak berani maju. Oke, Tuhan memberkati. Tidak lupa saya ucapkan selamat datang kepada pengurus majelis daerah yang datang lebih awal ya. Tadi gembalanya di tempat ini masih belum siap-siap, masih pakai pakaian dinas. Om Sugi sama Om Petrus ini sudah datang lebih dulu dan memang keren ini MDFD sekarang ini. Tuhan memberkati. Walaupun cukup jauh ya dari Asap Bagus ya. Berangkat jam 1 saudara. Yang dari jauh saja semangat, apalagi kita yang datang saat ini. Amin. Tuhan berkati. Kami undang semua bagi berdiri, kita akan mulaikan ibadah kita. Besar Allahku, kita nyanyikan bagian ini. Kita agungkan Yesus, Dia Allah yang baik. Haleluya. Kemudahan Raja tahun kemuliaan. Kemudahan Raja
dengan Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang tidak pernah terkalahkan oleh apapun. Di saat kami bersekutu ini, kami tahu hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami, memberi kami banyak hal-hal yang rohani, hal-hal yang membuat kami semangat di ladang Tuhan, di rumahmu, di tempat di mana kami berada. Berkati ibadah ini Tuhan. Sebelum kami akan memukul Tuhan, berkati kami semua. Pimpinan-pimpinan dari majelis daerah yang sudah datang, Tuhan sudah memutus mereka. Terima kasih, kami semua sudah berhimpun di tempat ini. Kami siap memuji dan mengagungkan nama Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Dan kami sudah berdoa dan siap memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Haleluya. Ingat kasihnya, kita berikan pikiran ini, mengingat kasih Tuhan. Tidak pernah kita rasakan hal-hal yang negatif. Kebaikan Tuhan terus ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Begitu besar kasih
Pujian ini pujian lama saudara, tapi masih baru karena baru dinyanyikan. Mau belajar saudara? Sekali lagi ya kita nyanyikan pujian ini. Bapak Ibu Saudara, amin. Lagu ini sudah kurang lebih 35 tahun yang lalu. Lagu ciptaan saya yang pertama kali. Sebelum saya masuk sekolah kitab di GBC, lagu ini sudah saya ciptakan. Dan itu nggak tahu beberapa waktu yang lalu kakak dan adik saya kok nyanyikan itu di doa malam di mana? Di PG. Wow, saya surprise sekali. Lagu yang sangat usang ya. Dulu saya menyanyikan itu dengan malu-malu ya saudara ya. Tapi ternyata enak juga saudara ya. Tuhan memberkati. Ya, jangan alergi dengan lagu saya saudara. Tidak sesat ya. Tuhan memberkati kita. Kayaknya masih ada acara-acara lagi di apa namanya? Di setelah ibadah kita, jadi ibadah pujian sebenarnya masih ada satu lagu lagi yang mau saya ajak kita nyanyi, tapi ada sekali lagi saudara. Lalu apa ya? Setelah itu kita masuk dalam doa. Kami dan semoga bagi berdiri.
Aku wis gawe Gusti, aku wis masih ada yang jaga di sini. Katakan aku wis gawe. Aku wis gawe.
saudara. Puji nama Tuhan, kita akan masuk di dalam doa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan selalu menggenapi imanku bersama, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan selalu menggenapi imanku bersama, percaya ku terima sekarang kemenangan darimu. Karena percaya Allah yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Tidak meski dalam kesesakan, seluruh hidup ada dalam genggaman Tuhan. Dengan penuh keyakinan, aku punya Tuhan yang besar. Segala puji bagi Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami sudah memuji Tuhan. Biarlah pujian kami berbau harum di hadapan-Mu senantiasa. Sebentar lagi kami akan mendengar kebenaran daripada firman-Mu. Hamba-Mu yang terpercaya sudah berdiri dekat mimbar. Engkau kiranya mengurapinya, menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami, dan kami akan duduk diam sebagai pendengar-pendengar yang baik, dan kami semua tidak akan rewel. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Om. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Puji Tuhan, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan. Pertama-tama ya, yang saya hormati, yang saya kasihi Bapak dan Ibu Pendeta senior yang ada di tempat ini. Yang kedua yang saya hormati, yang saya kasihi pimpinan wilayah Tulungagung Munut Trenggalek. Yang ketiga saya dengan hormat yang saya kasih teman sepelayanan di MD Bapak Pendeta Petrus dan istri. Dan yang terakhir yang saya hormati dan saya kasih semua hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala dan ibu-ibu gembala. Tuhan memberkati kita. Puji nama Tuhan. Apa perlu kenalan? Nama saya Sugiarta Gunawan. Sugiarta Gunawan. Istri saya hadir, namanya Maria Magdalena. Om katanya ditambahan. Om. Ya, anak saya 3. Ya, puji Tuhan. Pelayanan saya di GPDI Asam Bagus, tempat Ibu Pendeta Sasya masa kecilnya. Ada salam Bu dari teman SMP-nya. Ya, puji nama Tuhan. Jadi saya kan tidak berhutang, saya sampaikan. Ya, itu saja. Mari kita sama-sama buka Mazmur pasal 34. Ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Amin. Temanya Tuhan dekat. Ya, tidak usah panjang-panjang. Temanya Tuhan dekat. Ya. Sekarang kita melihat ya, Tuhan dekat kepada siapa? Ya. Tuhan dekat kepada siapa? Ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kata dekat ini akrab. Kata dekat ini erat, gitu ya, erat. Kata dekat juga dari Kamus Bahasa Indonesia, ketat, tertutup. Ya, itu luar biasa, saudara, dekat. Jadi kalau dekat itu Tuhan yang akan menutupi kita, gitu ya. Kita tertutup, atau dikatakan rapat. Rapat. Dekat secara umum, dekat
secara manusia aja banyak keuntungannya. Orang dekat dengan rektor salah satu universitas, anaknya lebih mudah masuk. Lebih mudah masuk. Saudara dekat dengan direktur, manajer, mau masukkan anak, lebih gampang. Lebih gampang. Ya. Saudara dekat dengan pejabat, ya lebih gampang. Ada jemaat, supir tertebu, atau tidak diduga-duga, truknya guling ke kanan, nimpa sedan. Sedannya yang punya jaksa. Lalu dia dibawa ke kantor di Polres, disuruh nangani. Tapi waktu kecil, dia waktu kecil papanya nyupir juga, tertangki. Ada anak-anak kampung yang sering minta ikut gitu. Tetapi nasibnya baik. Akhirnya dia bisa sekolah, lalu dia jadi jenderal di polisi. Dan aktif dia. Nah, dicobalah hubungi. Pak, saya punya masalah gini. Oke, kita gitu. Nanti saya suruh anak buah telepon Kapolda Jatim, biar dari Kapolda teruskan ke Polresnya. Wih, beres. Sampai jaksa itu ngomel-ngomel. Kalau orang dunia kan maki-maki gitu. Dia bilang, jelek sekali nasib saya. Ketemu musuh, backingnya jenderal katanya gitu. Ya, puji Tuhan. Ya, ada manfaatnya, ada kegunaannya, ada keuntungannya. Apalagi kalau Tuhan dekat dengan saya dan saudara sebagai hamba Tuhan. Di kota kah, di desa kah, di pelosok kah, di lembah, di gunung kah gitu. Tapi kalau Tuhan dekat, ya, maka dikatakan bahwa dia akrab. Hubungan dia dengan kita erat sekali gitu. Erat. Dan dia yang akan menutupi, ya, segala kelemahan kita, segala kekurangan kita, bahkan dia yang akan menutupi segala kebutuhan kita. Amin. Ya, jadi kita akan melihat dari Mazmur 34 ini ayat 12 sampai dengan 23. Ya. Kepada siapakah Tuhan itu dekat? Ya, ini ditinjau dari Mazmur ya 34 ini. Yang pertama ayat 12 dan 13. Tuhan dekat dengan orang yang hidup takut akan Tuhan. Amin. Kita ini hamba-hamba Tuhan ya. Siapa sih yang dikategorikan takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu Mazmur pasal 115 ayat 11 itu orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara percaya Tuhan? Kita harus percaya bahwa Dia yang berdaulat, Dia yang berotoritas, ya. Dia yang mempunyai kuasa yang abadi. Amin. Kuasa yang kekal, dan kuasanya tidak pernah dapat dikurangkan, ya, dan tidak pernah dapat dilemahkan oleh apapun. Ya. Jadi sebenarnya kita bahagia kalau kita dekat dengan Dia, sekalipun kita sedang merintis, gitu ya. Merintis yang mungkin tidak diperhatikan oleh manusia, kita tidak akan pernah kecewa. Gitu. Karena kita membangun hidup untuk dekat dengan Tuhan. Jadi orang yang dekat sama Tuhan itu orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kasih-Nya tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak pernah luntur. Dia percaya bahwa Tuhan itu punya otoritas. Dia percaya, orang percaya itu dia percaya bahwa Tuhan itu, ya, Dia maha tahu, Dia maha hadir dan segalanya gitu ya. Jadi biarlah saya dan saudara, ya,
takut akan Tuhan. Jangan hanya cuma di bibir saja kita takut akan Tuhan, tetapi tidak masuk di dalam ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Kita hamba-hamba Tuhan belajar untuk takut akan Tuhan. Dan kita harus ada di dalam ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan, yaitu dia percaya. Sekalipun kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesusahan, kita mengalami pergumulan yang berat, tapi kita percaya bahwa kita tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Dan kita tahu bahwa semuanya itu bukan untuk keburukan kita, bukan untuk hal-hal yang mendatangkan celaka buat kita. Tetapi kalau kita jalani dengan bersyukur, tidak rewel, haleluya, tidak rewel, maka kita tahu bahwa Roma 12 ayat 28, dan Tuhan bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Itu yang harus kita percaya. Roma 8 ya. Oh ya, terima kasih. Bagus. Roma 8 ayat 28. Ya. Tuhan bekerja bersama-sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita harus yakin. Ada teman kenalan saya, orang Semarang, dia GBI. Satu waktu Tuhan izinkan dia untuk mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Gitu ya. Pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dia kehabisan semuanya. Minyak goreng habis, tepung habis, beras habis, semua habis. Dia puasa. Hari pertama dia puasa. Hari kedua juga dia puasa. Hari ketiga dia tetap puasa. Untuk dia belajar sampai sejauh mana Tuhan berurusan dengan dia, dan Tuhan yang akan nyata bahwa dia dekat dengan hamba-hambanya yang percaya padanya. Dia tidak pernah berhutang ke tetangganya. Dia tidak pernah ngambil dulu barang ke jemaatnya. Dia tidak pernah memberitahukan teman-temannya kalau dia sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Tetapi pada waktunya Tuhan, dan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Kita harus percaya. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan dekat dengan seseorang itu, dia harus takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu dia percaya. Jadi kalau sudah waktunya Tuhan, akhirnya begitu dia doanya belum selesai pada sore hari. Hari keberapa itu? Hari keempat kalau tidak salah. Ada orang gedor pintu gerejanya. Bawa beras, bawa gula, bawa kopi, bawa teh, bawa makanan kaleng, bawa sirup. Akhirnya dikatakan dari situ dia punya pengalaman dengan Tuhan. Dia berikutnya ke depannya dia tidak pernah kekurangan. Jadi dia mengerti Tuhan izinkan itu untuk dia punya pengalaman dengan Tuhan, untuk dia mungkin mulai menaikkan level imannya ini. Puji nama Tuhan. Jadi saudara, jangan hanya takut akan Tuhan, tapi takut akan Tuhan itu percaya. Tapi juga jangan percaya seperti iblis ya. Iblis percaya adanya Allah. Iblis percaya adanya Tuhan. Tapi untuk step-step berikutnya nggak ada sama dia. Jadi kita mau belajar takut akan Tuhan itu, Ulangan pasal 10 ayat 12 itu ya. Ulangan 10 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya? Amin. Selain kita percaya, orang yang takut akan Tuhan ciri-cirinya itu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 13 dikatakan bahwa berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Amin. Jangan menyimpang dari rel kebenaran firman Tuhan. Saya yakin hamba Tuhan sudah tidak pernah berbohong, ya, tidak pernah berbohong.
dan hal-hal lainnya lah gitu. Tapi belajar untuk dikatakan bahwa hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Ayat 13, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Ayat 12 dikatakan bahwa mengasihi Dia. Amin. Mengasihi Dia. Saya dan saudara harus yakin, gitu ya. Tuhan dekat dengan seseorang, seseorang dekat dengan Tuhan. Ya. Dekat itu adalah akrab, dekat itu adalah erat, dekat itu adalah tertutup, gitu ya. Tertutup. Dan dekat itu adalah rapat. Yang pertama dari Mazmur pasal 34 ini, siapakah orang yang dekat dengan Tuhan? Dengan siapakah Tuhan dekat? Gitu ya. Bahwa Tuhan dekat dengan orang yang hidup takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia percaya Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia menuruti segala perintahnya atau berpegang pada perintah dan ketetapannya, mengasihi Dia. Saudara harus yakin Tuhan itu mengasihi kita lebih daripada kita mengasihi diri kita. Tuhan itu bertanggung jawab terhadap hidup kita lebih daripada kita bertanggung jawab terhadap diri kita. Tuhan itu lebih memperhatikan hidup kita dibandingkan kita memperhatikan hidup kita. Amin. Kan gitu. Seringkali kan kita teledor kan, lalai, atau karena keterbatasan kita sebagai ciptaan Tuhan, maka seringkali kita tidak bisa mengasihi diri kita dengan baik, tidak bisa memperhatikan diri kita dengan baik. Tetapi Tuhan itu mengasihi kita lebih daripada kita mengasihi Dia, lebih daripada kita mengasihi diri kita. Dan orang yang takut akan Tuhan, dia harus mengasihi Tuhan. Saudara, belajarlah mengasihi Tuhan bukan kalau doa saudara dijawab. Saudara belajarlah mengasihi Tuhan bukan kalau saudara sedang merintis, gitu ya. Samalah saudara, siapa yang merintis ini? Sama, saya juga alami merintis. Setelah merintis baru saya meneruskan pelayanan di Asam Bagus. Saya masuk di Wonosari itu tidak ada jemaatnya, ada gedung rumah saja sekaligus untuk ibadah. 2 minggu baru saya dapat anak sekolah minggu 2. Ya, jangan saudara takut akan Tuhan itu ya, semasa saudara masih merintis. Saudara semasa masih susah, masih sulit. Tapi kalau sudah enak, banyak jemaatnya, diberkati, terus lemah, takut akan Tuhan itu. Terus kita abaikan untuk hidup takut akan Tuhan. Tapi belajarlah, gitu ya. Karena bukan itu yang kita cari di dalam takut akan Tuhan. Tapi supaya kita dekat dengan Tuhan, Tuhan dekat dengan kita. Supaya kita terus alami kasih-Nya, aliran kasih-Nya, kebaikan-kebaikannya, teristimewa, ya, kepastian untuk kita dewasa rohani dan siap untuk menjadi mempelai Kristus dan tinggal bersama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Jadi mari kita mengasihi Dia tanpa syarat. Banyak orang mengasihi Tuhan dengan syarat. Tapi mari kita mengasihi Tuhan tanpa syarat. Ya, kalau hamba Tuhan ya sudah lanjut, jangan lama-lama di sini. Semuanya sudah paham kan gitu. Tapi ya untuk menyegarkan saja, ya sekian lama kita ada di bedang Tuhan, ya kita mungkin merasa kita tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang peduli. Ya akhirnya kita merasa bagaimana ya. Tapi kita tahu bahwa ya Tuhan dekat dengan orang yang takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan itu dia percaya Tuhan, dia menuruti ya, segala perintahnya, dan dia mengasihi Tuhan, lalu beribadah kepada Tuhan. Ibadah, ya. Ibadah itu mengabdi. Amin. Ya, hamba Tuhan itu, apalagi GPDI, mengabdi. Kalau di dalam kerajaan kan ada abdi dalam, abdi luar, gitu kan. Ya. Mereka mengabdi luar biasa.
tanpa digaji pun mau. Yang penting mereka makan, ada tempat tinggal, anaknya disekolahkan, beres, ndak rewel. Banyak anak Tuhan rewel sama Tuhan. Banyak hamba Tuhan juga rewel dengan Tuhannya. Padahal Tuhan tidak pernah rewel dengan kita. Tuhan tidak pernah putus-putus mengalirkan kasih-Nya, mengalirkan kebaikan-kebaikannya. Puji nama Tuhan. Kita tidak lama-lama supaya kita. Yang kedua, ayat yang 16 sampai dengan 18. Tuhan dekat dengan orang yang hidup benar. Amin. Ya, banyaklah saudara-saudara bisa buka sendiri, Tuhan dekat dengan orang yang hidup benar. Itu ya. Ya. Nanti kita kembali kalau kita ketemu. Banyak ayat-ayat yang katakan Tuhan itu dekat dengan orang benar. Puji nama Tuhan. Ya, kita catatan saya sebentar. Ya. Saya baca aja ya. Amsal 4 ayat 18. Jalan orang benar seperti cahaya fajar. Amin. Ya, makin hari makin terang, sampai terang yang sebenarnya, yang seutuhnya. Hamba Tuhan kan begitu. Dari perintisan dia melas, ya, sakno kan gitu. Tapi kalau dia bertahan hidup dekat dengan Tuhan, dia bangun hidup dengan dekat dengan Tuhan, Tuhan dekat dengan dia, yaitu takut akan Tuhan. Dan yang kedua adalah hidup benar, ya, maka perjalanannya ya seperti dikatakan gitu, jalan orang benar seperti cahaya fajar. Itu. Kalau pagi hari fajar merekakan, senang kita. Kalau pria sejati kan selalu semangat pagi gitu. Biar sudah malam kalau ketemu semangat pagi. Saya ketemu satu kali, saya pikir salah ngomong mungkin ya. Ketemu lagi orang pria sejati sore hari, Pak, selamat semangat pagi gitu. Saya bilang 2 kali dah. Nggak malam, nggak sore ini. Saya orangnya penasaran. Ketemu yang ketiga sama Pak Ishak Tulus. Kan satu angkatan itu. Saya sama Pak Ishak Tulus. Terus dia bilang, "Bro, semangat pagi." Terus saya tanya, apa sih alasannya kalau sama-sama ketemu pria sejati semangat pagi? Memang kalau pagi itu tenaganya masih prima, masih fresh katanya gitu, masih fresh. Jadi supaya dia semangat dengan tenaga yang fresh gitu. Biarpun siangnya mikiri ada beras apa enggak ada beras gitu ya. Bukan, dia tetap semangat gitu. Tetap semangat. Ya, biar nanti malam mau tidur istrinya bilang, "Pak, besok bayar uang sekolah." Belum ada uang sekolah. Tapi kalau ketemu sama pria sejati gitu, semangat pagi gitu. Oh, terus saya bilang, "Oh iya, terima kasih ya," gitu. Terima kasih. Ternyata waktu saya di SMP, guru itu juga mungkin dengar, lihat-lihat di TikTok gitu ya, di YouTube gitu ya. Terus dia bilang sama saya,
Semangat pagi, Pak. Saya kaget. Dari mana nih? Loh, ini juga apa namanya? Sapaan pramuka. Saya bilang gini. Sapaan pramuka. Terus saya bilang, mana yang nyontek ini ya? Pendeta yang nyontek atau mereka yang nyontek? Saya bilang, oh oke lah, gitu. Oke lah. Ya, jadi hamba Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan, Amsal 10 ayat 6, berkat ada di atas orang benar. Amin. Amsal 10 ayat 30, orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya. Saudara, kalau merintis masih 5 tahun, belum kelihatan doa saudara terjawab secara penuh, utuh, jangan terombang-ambing. Yakinlah apa yang sudah saudara alami itu masih diizinkan Tuhan untuk melihat ketekunan saudara. Saudara terombang-ambing atau saudara ragu atau saudara tetap mantap, gitu. Saudara tetap semangat pagi. Pada akhirnya juga ya, kita akan bisa melihat kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan untuk berlaku buat kita semuanya. Amin. Ya, coba lihat pionir-pionir ya, senior-senior ini kan. Sekarang kita enak. Kalau zaman dulu mereka nggak ada sponsor ladang baru, perintisan. Saya 89 aja nggak ada sponsor perintisan. Kalau sekarang mau ikut seminar, banyak yang mau sponsori. Kalau dulu nggak ada, berjuang sendiri. Kalau mau maju, ya berjuang sendiri. Bagaimana caranya supaya bisa ikut seminar? Sekarang loh sudah ada sponsor, sudah ada biayanya, masih rewel. Ampun saya bilang, masih rewel loh. Sudah tidur di Kusuma ya. Terus lihat menunya, nggak cocok, rewel. Terus lihat lagi kamarnya, dia bilang kamar ini yang seharusnya 3 dijadikan 5. Saya bilang syukur bisa tidur kan ini. Kalau sekarang hamba Tuhan ini kan saling memperhatikan, peduli gitu ya. Yang mau ikut seminar, mau ikut acara, kalau tidak ada kendaraan kan diparani, ya. Nunut, bukan ngunut, nunut. Ya. Kalau dulu, wah, apalagi ada gap itu antara senior dengan yang kerocok-kerocok itu. Dengan yang masih ingusan itu. Oh dulu ada gap gitu. Kalau sekarang luar biasa. Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Kita lanjut tentang orang benar supaya saudara semangat untuk membangun hidup takut akan Tuhan dan membangun hidup sebagai orang benar supaya Tuhan dekat dengan kita, kita dekat dengan Tuhan. Bereslah, pasti ada jaminan dari Tuhan, kan gitu. Amin. Kayak di Lumajang itu, gereja ditutup, tapi karena Bamaknya dekat dengan bupati, beres. Lobby terus. Akhirnya bupati kasih tanah untuk GPDI di daerah Lumajang. Bukan hanya berhenti dikasih tanah, dibangunkan sampai selesai. Beres, tinggal dapat kunci saja, terima kunci. Salah satu GPDI hasil perjuangan, dia mungkin lututnya dia pakai untuk dia menangis sama Tuhan. Tuhan jawab dia melalui lobi-lobi Bamak, lobi pengurus MD itu. Akhirnya bupati bilang ngalah sebentar ya. Itu. Nanti saya carikan tanah, carikan lokasi. Dibangunlah di situ gereja. Bupatinya supaya tidak diserang, dibangun juga masjid di sebelahnya. Pinter bupatinya itu, bijaksana.
Bagus gerejanya. Bagus. Sudah diresmikan oleh MD Jawa Timur. Puji nama Tuhan. Ya. Dikatakan bahwa orang benar mendatangkan hasil. Amin. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Orang benar tumbuh seperti daun muda. Orang benar menerima balasan. Amin. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita belajar bukan hanya actionnya yang hebat, tapi belajarlah untuk Tuhan ya mau dekat dengan kita dan kita dekat dengan Tuhan. Ya, Tuhan dekat dengan kita bukan karena kita punya uang, bukan itu syaratnya. Bukan karena saudara ganteng, saudara cantik, bukan karena saudara punya harta. Enggak, karena harta itu Tuhan punya, emas dan perak Tuhan punya. Kalau untuk manusia mungkin dekat, ya katanya gunakanlah mamon untuk membangun persahabatan, mengikat persahabatan. Tapi kan Tuhan tidak. Tuhan mau dekat dengan orang yang takut akan Tuhan. Tuhan mau dekat dengan orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, mana lagi? Hilang lagi dia. Ngantuk soalnya saya ini. Perjalanan saya 12:30, saudara. Semangat lagi. Saya bilang kalau sekarang tidak apa-apa, nanti kalau siang ini bagaimana saya nyetir ini? Nginap dulu Tulungagung. Ada sahabat saya nih, Pak Abdullah ini. Rumahnya terbuka dia pasti. Semua terbuka, sorry. Semua terbuka, ya betul. Perigi sekalian lihat pantainya. Ya, satu lagi ya. Jangan banyak-banyak, soalnya acaranya banyak. Ayat 19:20, dua lagi. Ayat 19:20, Tuhan dekat dengan orang yang sedang mengalami kesusahan. Jadi saudara, kalau saudara susah, bukan karena dosa, bukan karena saudara keluar dari rel kebenaran firman Tuhan, jangan ngenes. Amin. Jangan mengeluh, jangan protes sama Tuhan. Saudara susah, ya, berarti Tuhan mau supaya dia dekat dengan saudara. Kan itu sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan uang. Amin. Kan tidak bisa dinilai dengan uang. Kalau Tuhan dekat dengan kita, luar biasa. Makanya pada waktu murid-muridnya Petrus, Yohanes, Yakobus itu dibawa naik oleh Yesus. Pada waktu dia lihat Yesus mengalami kemuliaan, kan akhirnya ngerocos itu muridnya. Guru, kalau begitu kita buat saja di sini ya kemah. Satu untuk siapa? Musa, satu untuk Elia, satu untuk engkau. Jadi mereka biar di luar tenda juga tidak apa-apa. Saking senangnya, gembiranya gitu ya, dekat dengan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya, belajar untuk melewatinya dalam keadaan apapun. Kalau saudara diberkati Tuhan, ya syukurilah gitu ya. Dan pakailah berkat itu, hidup dalam berkat itu untuk saudara terus memperkuat, membangun supaya saudara makin dekat dengan Tuhan dan Tuhan makin dekat dengan saudara. Amin. Ada orang susah, dia membangun dengan kuat untuk dekat sama Tuhan. Tapi setelah senang, ya, dia mulai makin melemah untuk Tuhan dekat dengan dia dekat dengan Tuhan.
Tapi saya yakin hamba-hamba Tuhan di sini, gembala-gembala, Bapak Ibu gembala, ya kita mau konsisten. Amin. Ya. Keadaan belum enak, kita mau membangun hidup dekat dengan Tuhan dan Tuhan dekat dengan kita. Keadaan sudah enak, kita juga harus tetap pelihara, rawat, dan bangun terus untuk Tuhan dekat dengan kita dekat dengan Tuhan. Ya. Terakhir ayat 23 dari Mazmur 34 itu, Tuhan dekat dengan orang-orang yang selalu berlindung padanya. Amin. Ya. Puji Tuhan. Ya. Mari kita belajar untuk terus mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan melibatkan Tuhan. Apa yang menjadi perlindungan kita? Berlindung kepada harta, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Berlindung sama fasilitas-fasilitas dunia ini tidak bisa menjamin juga. Dulu saya kecil di Sumbawa itu, saya lahir di Sumbawa. Ya. Hujan, ada orang yang ngiyup di emperan toko. Dia berusaha supaya dia tidak kena hujan, tidak basah, tetapi malang. Nasibnya malang. Malahan toko itu roboh, menimpa dia, terus meninggal saat itu juga. Kan dia tidak menyangka juga kan. Dia berusaha untuk berlindung dari air hujan supaya dia tidak kena hujan. Kalau dia bisa tahu, ya lebih baik dia terobos saja basah-basah pulang itu. Ya. Tapi ya itulah kenyataan itu. Makanya di dalam Alkitab, jangan berlindung, jangan lari kepada Mesir, jangan lari mengandalkan kuda Mesir, jangan andalkan kereta Mesir. Tapi saudara, andalkanlah, berlindunglah, berharaplah, bergantunglah kepada Tuhan sebagai Juru Selamat dan segala-galanya bagi kita. Ya. Hamba Tuhan juga jangan berlindung kepada jemaat yang kaya. Jangan berharap pada jemaat yang kaya. Karena kekayaan itu kan tidak pasti, tidak bisa dipegang. Saya punya pelayanan di Python itu. Itu ada jemaat kaya sekali, paling kaya jemaat GPD itu orang itu. Tokonya besar, tapi sekarang habis. Katanya orang-orang, Pak, enggak stres. Saya bilang, saya enggak jadi gembala, enggak berharap sama manusia, enggak mengandalkan manusia, enggak berlindung pada manusia. Jadi saya enggak stres. Malahan ipar-iparnya ngomong gini, untung ada Pak Sugiarta, Pak Pendeta Sugiarta. Dulu kakak ipar saya itu kaya, mungkin banyak orang yang mau memperhatikan. Tapi sekarang nggak punya apa-apa, Tapi saya masih setia, jemput dia. Maaf bicara, kadang dia sudah mulai agak pikun. Jadi saya habis ibadah, saya bawa dia makan gitu, supaya dia kenyang, pulang. Satu kali saya bawa dia makan, tahu maaf bicara dia buang air kecil di depannya rumah makan. Waduh, saya malunya minta ampun. Langsung saya ke pemiliknya, maaf ya Pak. Berulang-ulang kali saya kata, maaf Pak. Orang tua saya sudah satu pikun, mungkin satu sudah tidak bisa tahan, apa namanya itu? Beser. Bukan geser, ya geser juga. Beser. Oh, enggak apa-apa. Aduh, saya bilang, enggak bisa disiram ini Pak. Bagaimana ya? Enggak apa-apa. Ya, kita juga maklum lah, sudah tua katanya. Saya bayar, habis itu saya minta maaf lagi. Minta maaf ya Pak, minta maaf Pak. 2 minggu lalu, saya jemput dia ibadah. Ngompol dia di gereja. Ya terpaksa, bukan terpaksa, ya harus bersihkan.
Sebenarnya saya tidak terpaksa. Ya, saya ngepel. Padahal saya sudah sediakan. Ya, dia sudah mulai pikun ya. Jadi dia kadang pakai training ke gereja. Dia pakai kaos kutang ke gereja. Makanya saya siapkan baju saya yang kecil 10 tahun yang lalu itu kan saya kurus waktu itu. Saya siapkan itu. Kemarin saya beli Pampers. Tapi orangnya nggak ada. Terus jemaat sama ibu gembala waktu pelayanan di pas ulang tahunnya, dirayakan ulang tahun. Terus fotonya saya kirim ke ipar-iparnya yang ada di Python. Waduh, dia bilang, terima kasih Pak, terima kasih. Luar biasa Tuhan ya yang ada di dalam pelayanan GPDI Python. Saya bilang ya mudah-mudahan untuk kedepannya mereka terbuka dan mau beribadah gitu kan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita berlindung sama Tuhan saja, berharap pada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Orang seringkali tanya, siapa sponsornya Pak? Saya bilang saya tidak ada sponsor. Gitu. Oleh kemurahan Tuhan, saya merintis tahun 89 itu tidak ada sponsor. Orang bingung saya. Saya bilang saya tidak ada sponsor. Sponsor saya yang Tuhan di atas segala Tuhan itu. Raja di atas segala raja. Sponsor saya. Puji nama Tuhan, sekian firman Tuhan. Mari seberapa kita yang ada, kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, Tuhan dekat dengan kita. Rawatlah, peliharalah, gitu ya. Jagalah dengan baik, karena tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati, dan saya kembalikan kepada majelis wilayah. Tuhan, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengarkan terlebih dahulu sebelum kita masuk di acara Mukerwil pada saat siang hari ini. Saya minta Bapak Abraham untuk berdoa untuk firman Tuhan yang kita akan dengarkan. Ketua Gembala, terima kasih Tuhan firman-Mu. Kami sebagai hamba-hamba Allah, manusia lumrah, sering lupa. Dan saat siang ini kami setelah diperbarui oleh firman-Mu, biarlah kami semua yang ada di tempat ini memiliki ke depan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau pakai hamba-Mu sebagai Allah Tuhan yang heran, baik di pelayanannya sana, jika ada jemaat-jemaat yang lemah, Kau beri kekuatan. Demikian juga kami di tempat ini, hamba Tuhan yang lemah, Kau beri kekuatan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau memberi penghiburan. Kami tetap belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kami belajar untuk taat akan Tuhan. Kami belajar Tuhan senantiasa untuk mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam pelayanan kami tetap mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau perbarui kami semua yang ada pada saat ini. Melalui pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, melalui pimpinan kuasa firman-Mu, kami tetap mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan tetap memberkati kami. Haleluya. Amin. Kita akan berikan persembahan dulu. Hanya dekat Allah saja gitu.